sidang polemik kembali lagi. Skors dicabut. Silakan, Mas. Ya. Saya langsung ke Bung Nasir. Bung Nasir, mulai dari tahun 2000, setiap Natal itu di akhir tahun selalu ada ancaman bom. Apakah memang Natal dan Tahun Baru itu hari yang istimewa untuk melakukan teror atau seperti apa? Ya, memang kita selalu setiap tahun itu mengkhawatirkan akan berulang lagi peristiwa tahun 2000, bom gereja yang serentak, hampir 30 gereja di kota yang berbeda. Ya, dan pantas sekali setiap tahun ya polisi melakukan pengamanan, dan jangankan polisi, masyarakat juga ikut terlibat. Ya, tetapi tahun ini ya tahun 2016 ini 2 minggu pertama di bulan Januari, di 2 minggu pertama kita dikejutkan dengan bom Tamrin. Serangan Tamrin. Dan 2 minggu terakhir di tahun ini juga dengan persiapan aksi penyerangan di Jatiluhur begitu. Ya, dan itu semua ya kita melihat arahnya kepada permusuhan dan kebencian, dan kita tidak melihat masalah bom gereja saja. Kalau kita melihat dari sepanjang tahun 2016 ini ya, aksi-aksi penyerangan itu memang rata-rata diarahkan kepada polisi ya. Dan kalau kita lihat beragam ya. Pertama dengan persiapan senjata rakitan yang bom Tamrin, ya, pelemparan granat, lalu kemudian penusukan polisi ya. Dan kemudian kita lihat ada juga di Okumeni, ya, gereja yang bukan pada malam Natal tapi pada di tempat lain di luar waktu Natal, dan juga pernah di Malang, di Medan juga pernah ada. Dan dengan modus yang bermacam, bom pipa, bom panci, ya, kemudian bom molotov, ya. Selain bom, mereka juga menggunakan senjata tajam. Kita tidak lupa juga ketika di Tangerang, ya, seorang anak muda yang namanya Sultan menempelkan bendera ISIS itu di pos polisi dengan maksud untuk memancing polisi datang. Lalu ketika polisi datang, dia menggunakan senjata tajam untuk menusuk polisi. 3 polisi luka. Dan sekarang di Jatiluhur juga mereka persiapkan banyak golok ya untuk digunakan menyerang. Ya, memang polisi tidak underestimate yang kelompok Jatiluhur ini untuk menggunakan bom. Ya, namun walaupun dengan menggunakan senjata tajam, itu upaya mereka untuk melakukan aksi terorisme. Dan alhamdulillah ya kita melihat dalam tahun 2016 ini polisi mengungkap banyak. Artinya ya sebelum itu terjadi polisi sudah mengungkap. Ya, sebelum itu meledak polisi sudah menangkap pelakunya. Preventif, ya, antisipatif. Termasuk satu laboratorium, jangan lupa, laboratorium di Majalengka oleh seorang yang bernama Rio Piatna. Dia membuat laboratorium sendiri, dan bahan peledak yang diracik itu juga tergolong jenis ledak tinggi, dan itu juga sempat diungkap oleh pihak kepolisian. Baik, Anda tadi sempat menyebut tentang golok, senjata golok di Jatiluhur. Banyak orang yang kemudian merasa apakah polisi tidak berlebihan, baru senjata golok saja kenapa harus diselesaikan ditembak di tempat? Ya, polisi kan sejatinya senjata api. Ketika mereka menyerang dengan senjata golok, masa polisi berdiam diri? Ya, polisi kalau bawa golok juga pasti akan melawan dengan golok, tapi nyatanya tidak. Nah, apabila itu pasti itu hak polisi untuk mempertahankan diri mereka, begitu. Baik. Ada bom panci, kemudian di Batam nama kelompoknya Gonggong Rebus. Ini mau nyerang atau mau kuliner sebetulnya ini? Tapi Kang Asep, bukan soal teroris kalau untuk Anda, tapi untuk penegakan hukum seperti apa di 2016? Ya, bicara penegakan hukum tidak terlepas dari aparatur penegak hukum. Salah satu penegak hukum adalah polisi, di samping jaksa, hakim maupun advokat. Dulu kalau kita penegakan hukum, ketika polisi penegakan hukum, pasti dengan sangkaan, cibiran, bahkan hinaan kan. Justru selalu dibandingkan ketika polisi mau menegakkan hukum, orang nggak percaya, ya, selalu pikirannya dengan negatif, peras, dan lain-lain tuh. Orang lebih cinta kepada polisi cilik, polwan cilik, tapi sekarang badangan enggak. Ya, ketika dimunculkan wajah polisi, polwan cantik seperti ketua pimpinan kan yang nyanyi tadi. Ya bukan, tapi sebandinglah dengan pimpinan kan. Ketika polwan-polwan memberitakan lalu lintas, orang apresiasi. Tidak hanya polwan cantik, polisi ganteng rame di media sosial, polisi pinter nyanyi rame di media sosial. Artinya apa? Ada kepercayaan, ada trust dari masyarakat kepada polisi, ya. Nah, kita lihat juga ketika ada keamanan, ketertiban, ada demo, bayangkan dikatakan Bang Ege tadi, tidak pernah ada dalam sejarah misalkan yang dihadapkan biasanya polisi dengan senjata, tapi tidak. Polisi bersurban, polisi berjilbab dengan mengalutkan nama-nama Allah gitu kan.
teduh, ramah gitu kan. Apa yang tidak pernah kan terjadi yang demikian. Itu yang terjadi. Artinya apa? Ketika bicara penegakan hukum, kita lihat institusionalnya, kita lihat personalnya, kita lihat proseduralnya. Ketika lihat institusionalnya, personalnya, kita lihat polisi ketika nangani terorisme, apresiasi dari masyarakat. Nangani narkoba apalagi. Penanganan narkoba, betapa putra-putra terbaik dari polisi, ada di BNN, ada di BNPT, ada di BIN, ya. Bahkan pungli sekarang, ya, Pak Irwasum duduk di situ. Betapa putra-putra terbaik bagaimana menyelesaikan apa yang terjadi di bidang penegakan hukum. Itu yang terjadi. Terlepas dengan catatan kecil, ada juga oknum-oknum polisi, ya, yang harusnya nangani narkoba, dia ikut terlibat narkoba. Yang harusnya nggak pungli, ikut pungli. Nah, itu kan catatan-catatan kecil bagaimana ketika penegakan hukum. Kita bangga, sesaat kita akan berharap di polisi bagaimana misalkan nanti kata di Monas tuh tiap Jumat lah ada demo gitu kan. Tapi gantian yang jadi imamnya polisi, yang di demonya kita. Gantian kan enak, demo di situ rekreasi, gitu. Tempat kreatif dimuncul ya nggak apa-apa kan. Sekarang yang muncul, muazinnya dari polisi. Kan indah gantian. Jangan kiai aja, jangan Agim selalu aja mimpin. Jadi imam kan sekali-kali Asep gitu kan, Boy gitu kan banyak kan enak nikmat itu suasana kan indah. Kebersamaan tuh di situ ada gitu kan, itu yang pertama. Yang lebih penting bagi saya apa ke depannya? Sekarang kejahatan-kejahatan yang perlu dihadapi polisi ke depan satu, bagaimana sekarang di media sosial ya ucapan-ucapan kebencian melalui media sosial yang begitu membahayakan keutuhan negara NKRI. Orang dengan sembarang mengatakan bagaimana pertentangan suku, agama, antar golongan. Ini kan dengan seenaknya begitu bebasnya bangsa ini yang membahasakan. Jadi peran Polri dihadapkan di situ. Kedua, bagaimana sekarang polisi menekan tantangan keamanan ketertiban. Beberapa yang lalu kejahatan pembunuhan sadis ini kan tantangan bagi polisi membuka siapa pelakunya. Saya pikir di bidang prosedural, nanti dalam prosedural, bagaimana cepat polisi menangani seperti menangani perkara yang benar dengan cepatnya, transparansi dan terbuka. Saya kira harapan ketika misalkan ini dibuka oleh polisi dengan cara-cara yang cepat, mudah, bisa diakses oleh semua. Saya pikir kepercayaan masyarakat kepada Polri itu butuh. Karena apa? Ketika penegakan hukum berlangsung tanpa ada kesadaran hukum masyarakat, tanpa ada budaya hukum dari seluruh lapisan stakeholder bangsa ini, saya pikir Polri nggak bisa berjalan sendiri. Butuh bantuan, kepercayaan dari masyarakat semua. Itu akan terwujud karena apa? Sekali lagi, ada saling kebersamaan antara penegak hukum dan yang ditegakkan dan yang mau menegakkan itu sendiri. Tanpa itu saya kira omong kosong. Baik. Jadi kalau menegakkan memberantas teroris dapat apresiasi. Narkoba juga dapat apresiasi. Sayang kemarin menegakkan lalu lintas di jalan raya kurang dapat apresiasi. Ya karena mungkin lihat polwan-polwan yang cantik sampai situ melanggar. Iya. Harusnya kan ketika Anda tidak melanggar lalu lintas jangan lihat polwan yang cantik kan. Harusnya Anda juga tertib gitu. Ya Anda mungkin lihat merengos janggar. Oke. Banyak sekali masukan Pak Boy dari Pak Pungki, Pak Agim segala macam. Tapi dari masyarakat juga ada masukan. Kita tunggu sebentar, kita lihat bagaimana harapan masyarakat kepada kepolisian. Aku sih sebenarnya udah bagus, tapi sayangnya aku masih ngerasa masih ngeliat ada pungutan-pungutan liar gitu di beberapa daerah. Belum begitu maksimal cara kerjanya karena masih terdapat pungli di mana-mana. Di beberapa tempat tuh nggak semua polisi tuh sigap. Kayak contohnya ngasih macet. Kadang tuh macet itu di satu tempat nih, dia malah nggak ada, polisi itu nggak ada. Sekarang sih lebih sigap, lebih cepat, lebih transparan ya. Kalau sekarang ini kayaknya lebih baik ya daripada yang biasanya ya mungkin lebih ditingkatkan lagi. Bisa bekerja lebih maksimal ya seperti polisi-polisi luar negeri lah yang bisa ya nggak usah turun ke jalan, dia langsung mantau dari pusat aja. Kinerjanya diperbaiki lagi, terus titik macet dilihat. Ya mungkin lebih transparan, lebih tegas. Kalau ada pungli-pungli itu ya lebih baik. Itu kan oknum ya, tidak keseluruhan Polri. Lebih transparan lagi, terus hukumnya juga mungkin bisa lebih adil lagi. Polisinya juga lebih cepat tanggap lah kalau ada aduan-aduan atau apa komplain gitu bisa cepat respon. Harapannya sih bisa lebih bagus lagi, bisa lebih sigap lagi dalam melayani masyarakat gitu, membuat semuanya itu jadi biar masyarakat juga merasa lebih aman, lebih tentram, kemana-mana ngerasa nggak takut lagi. Pak Boy, begitulah tanggapan masyarakat anima yang beredar di masyarakat begitu luar biasa, banyak berharap kepada Polri, Pak. Bagaimana tanggapan Polri, Pak? Iya, benar. Jadi Polri ini memang milik
masyarakat Indonesia, milik bangsa. Jadi pelibatan masyarakat dalam pemolisian itu sangat penting, termasuk memberikan masukan. Nah dalam hal ini khusus tadi masalah pungli, kebetulan Pak Kapolri kita, Pak Jenderal Tito Karnavian dengan kebijakannya reformasi kultural itu, antara lain meniadakan tindakan koruptif dalam pelayanan publik. Jadi ini sudah dilempar kepada publik. Jadi publik memang harus menjadi bagian untuk meniadakan pungli di Polri. Caranya apa? Ya tentu masyarakat sendiri jangan sampai menyuap. Harus melanggar lalu lintas, ya kalau emang melanggar tilang. Ya. Ingin membuat SIM nggak boleh jalan pintas, harus antri. Kadang-kadang ini menjadi pemicu juga terjadinya tindakan pungli itu. Nggak boleh nunjukin kartu pers juga biar lewat gitu Pak, nggak boleh Pak ya? Jangan lagi. Artinya harus ada dukungan publik. Publik juga harus komit tidak mau menjadikan Polri-nya koruptif dengan tidak memberikan peluang. Di samping tentunya ke internal kita tidak habis-habisnya yang pelanggaran disiplin, yang pelanggaran pidana itu diproses. Data yang dipidana untuk 2016 itu lumayan tinggi ya. Jadi ada 359 dipidana, polisi dipidana, dan ini udah pasti dipecat ini, nggak mungkin dia bisa lanjut lagi. Yang pelanggaran disiplin ada 6.662, jadi cukup tinggi karena melanggar disiplin ya. Jadi itu termasuk diantaranya adalah pungli, di mana di samping pelanggaran disiplin bisa jadi lanjut di proses pidananya. Jadi tantangannya memang seperti itu. Kemudian berkaitan dengan ekspektasi publik agar profesionalisme Polri ini semakin baik ya. Dalam pemolisian ini ada 3 cara dalam melaksanakan misinya Polri itu, dengan cara penegakan hukum, preventif dan preemptif. Ada ruang di mana preemptif itu pelibatan juga masyarakat luas, sinergitas. Nah, sinergitas publik dengan institusi Polri, dengan instansi lainnya yang ada di negara kita, ini harus kita maksimalkan. Karena setiap aspek kehidupan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, itu ada implikasi kepada masalah gangguan keamanan dan hukum. Jadi semua kegiatan masyarakat di bidang itu memang harus ada semacam peran serta masyarakat untuk mengeliminir potensi bahaya, ancaman, sehingga dia tidak muncul ke permukaan menjadi sebuah pelanggaran hukum atau gangguan keamanan. Nah inilah masyarakat diharapkan menjadi bagian upaya preemptif ya. Kalau terorisme, penegakan hukum, kita berupaya dengan kekuatan kita, tetapi aspek preemptif masyarakat, bagaimana masyarakat juga peduli dengan keberadaan orang-orang yang berbaur di masyarakat, tinggal di rumah kontrakan, kos-kosan, terakhir di keramba ikan, menjadi kelompok-kelompok teror. Masyarakat jangan permisif dengan itu. Jadi antara publik dan Polri ini harus satu kesatuan, memerangi segala ketidakbaikan, apakah itu berkaitan dengan hukum, moral, maupun nilai-nilai agama yang ada di kita, sehingga semuanya harus berorientasi energinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan di negara kita. Baik, soal pungli, soal radikalisme sudah dijawab. Tadi ada pertanyaan Agim soal makar, pertanyaan Bang Pendi juga soal makar. Ini makar gaya baru. Jadi kalau makar selama ini kita kenal, tetapi itu secara faktual dia merupakan hukum positif di negara kita. Diatur dalam pasal 156 dan 156A di KUHP kita. Secara yuridis dia ada dalam aturan hukum kita. Nah, permasalahannya selama ini mungkin kita berpikir makar itu dengan kekuatan bersenjata api, dengan kekuatan pemaksaan. Nah, sekarang ini di era demokrasi menggunakan, saya bilang saja ya, people power. Untuk memaksa agar pemerintah tidak berdaya dan kemudian harus mengikuti apa yang diinginkan rakyat secara pemaksaan. Itu menggunakan, kalau cuma mengajak juga termasuk makar? Dalam hukum kita,
makar itu merupakan delik formil. Oke. Artinya peristiwa makar tidak ditunggu sampai selesai baru berbuat. Oke. Tetapi ketika ada mens rea-nya diungkap dan dapat dibuktikan, Sudah boleh ditindak. maka persangkaan makar itu dapat dilakukan. Baik. Jadi dia tidak ditunggu sukses dulu makarnya, baru aparat bertindak. Oke. Karena ini kaitan sama politik. Oke. Kalau politiknya berganti belum tentu aparatnya bisa bekerja. Baik, itu kalau mau menggulingkan negara. Tapi yang Agim contohkan tadi hanya dipinjam mobilnya untuk ke Jakarta, ini masa makar juga? Kita ingin luruskan. Pemeriksaan saksi, Ya. salah satu pegawai perusahaan otomotif Ya. di Sumatera, ini ada kaitannya dengan pihak-pihak yang dipersangkakan. Jadi bukan ada kaitan dengan yang 212 kegiatan ibadah di Monas. Iya. Jadi publik jangan sampai berpikir, oh kegiatan ibadah kita yang super damai itu kok diginikan. Enggak, ini ada kaitan dengan nanti kata Agim. persangkaan, Oke. dugaan makar terhadap seseorang yang ternyata ada kaitannya. Oke. Ada kaitannya dengan pihak-pihak tertentu. Kebetulan Bapak yang dikaitkan tertentu itu, yang saya katakan itu berada di daerah sana. Jadi ini hanya ingin mengkaitkan. Jadi hanya saksi kalau begitu Pak ya? Bukan, dia tidak bukan tersangka. Baik. Dia hanya saksi untuk menyatakan ada proses pemberangkatan sejumlah yang didahului apa. Itulah yang harus diungkap dalam kesaksian yang ditanya oleh para penyidik kita. Oke. Kira-kira gitu. Iya Pak Boy, masih banyak harapan. Nanti Agim katanya mau mengkritik lagi secara bal, tapi kita harus istirahat ya Dea ya. Baiklah, pemirsa sidang polemik Diskors.